Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel ini dan terima kasih telah mengeklik video ini. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat struktur organisasi di Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita lihat dulu struktur organisasi yang akan kita buat. Jadi seperti ini teman-teman. Kita akan membuat struktur organisasi di Microsoft Word. Nah, bagaimana cara membuat struktur organisasi seperti ini? Oke, kita simak di video berikut ini. Oke, kita buka aplikasi Microsoft Word dan kita bagi dua layarnya supaya kita bisa melihat kedua layar. Oke, seperti ini. Oke, kita buat dulu judulnya. Struktur organisasi. Nah, ini dia. Sekarang kita akan membuat struktur organisasinya. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa melihat di sebelah kanan. Oke, untuk membuat kota yang pertama di sini gampang sekali teman-teman. Kita tinggal masuk di menu insert. Lalu di sini ada tombol teks, kita perbesar dulu. Nah, ini dia insert, kemudian text box. Oke, kita geser di sini, kita perkecil kembali. Kemudian kita bisa memilih format ya, ini teman-teman ya. Untuk menebalkan garisnya di sini kira-kira seperti ini. Nah, oke. Kita perkecil lagi. Dan kita hapus semua tulisan yang ada di situ, lalu kita samakan dengan yang ada di sini. Direktur. Pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Nah, seperti ini teman-teman kira-kira. Oke, untuk tulisannya kita tidak perlu menyama persiskan ya. Yang penting di sini kita dapat membuat bentuk seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita buat sebuah garis seperti ini. Nah, untuk membuat garis ini kita masuk di menu insert lagi dan pilih shape as dan pilih garis seperti ini. Lalu kita drag di sini, kita arahkan di sini, lalu klik kiri dan sambil menekan tombol shift, tekan tahan, klik kiri, begitu juga tombol shift, tekan tahan, kemudian geser kursor ke bawah. Nah, sampai membentuk seperti ini. Nah, tujuan untuk menekan tombol shift itu agar garis ini tidak miring ya, jadi otomatis akan lurus seperti ini. Oke, kalau sudah kita lepas, klik kiri dan tombol shift. Kemudian kita bisa mengganti warnanya di atas ini di menu format ya teman-teman. Kita pilih warna hitam. Oke, sudah terbentuk. Tinggal kita menambah kotak yang di sampingnya lagi. Dan untuk lebih cepat kita tinggal menyalin saja kotak yang ada di sini. Tekan tombol Ctrl, tahan dan tarik kursor ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita perkecil sesuai ukuran yang di samping. Lalu kita bisa memasukkan teksnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi tidak perlu serapi di sini. Yang penting kita tahu bagaimana cara membuat struktur organisasi seperti ini. Oke, kita geser sedikit ke sebelah kanan. Lalu kita tarik garis lagi, garis ini
kita masuk di menu insert, pilih shapes dan garisnya yaitu di sini. Sama seperti tadi, arahkan kursor di sini dan tahan lama, klik kiri tekan, kemudian tombol shift tahan juga, lalu tarik kursor ke sebelah kanan. Lepas klik kiri dan lepas tombol shift. Kita geser garisnya dengan menekan tombol panah atau navigasi, tombol panah ke bawah di keyboard. Nah, seperti ini, agar bisa kita turunkan sedikit dan kita ganti warnanya menjadi hitam. Nah, sudah terbentuk seperti ini ya. Jadi bentuknya sudah sama. Oke, sekarang kita akan membuat garis ini. Nah, cara untuk membuat garis ini kita bisa copy lagi di sini tadi. Karena garis ini adalah garis yang lurus, kita klik di sini sampai membentuk tanda seperti itu kursornya dan ada lingkaran di kedua sisi. Lalu kita tekan Ctrl C dan tekan Ctrl V. Nah, ini dia untuk mengcopy garis ini. Lalu kita tarik dia. Oke, arahkan kursor di sudut kanan, lalu tekan klik kiri, tahan dan tekan tombol shift. Kemudian geser kursor ke sebelah kanan untuk membuat garis panjang. Nah, kira-kira seperti ini, sejajar ya. Untuk membuat tanda panah yang seperti ini, kita bisa menyalin yang ini tadi. Karena kalau kita lihat di bagian shapes, garis yang seperti ini tidak ada ya. Nah, adanya seperti ini tapi tidak bisa bengkok ke bawah seperti ini. Jadi cara kita untuk mengakali tanda panah ini, kita copy di sini, lalu seperti tadi kita arahkan kursor di sini, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini dia muncul. Kita buat di sudut ini, lalu kita perpendek dengan menekan tombol klik kiri tahan dan tekan tombol shift tahan, arahkan kursor ke atas. Nah, tekan tombol shift, lepas kalau sudah dirasa pas ya. Oke, kita geser ke atas menyentuh garis, kita geser ke kiri. Yang penting kita sesuaikan di garis yang ada di atasnya agar tidak terlihat terputus. Nah, sama seperti ini terlihat nyambung, padahal sebenarnya ini gabungan ya. Nah, oke. Kemudian kita tambahkan kotak ini. Ya, caranya gampang, kita tinggal copy lagi di sini. Arahkan kursor seperti ini sehingga membentuk tanda seperti ini. Lalu tekan tombol Ctrl dan tarik kursor ke bawah sambil menekan tombol klik kiri ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita ganti saja teksnya. Kepala Sub Direktorat Pengolahan. Nah, jadi kolomnya kita sedikit perkecil. Oke, udah jadi. Begitu juga dengan tanda ini, kita geser saja ini ke sebelah kanan. Dengan cara kita klik kiri tahan, tekan Ctrl, tombol Ctrl dan tombol Shift tahan. Oke, kita buat di tengah dulu. Kita sejajarkan dengan tanda panah yang di atasnya. Kemudian tahan lagi, klik kiri, tekan tombol Ctrl dan tombol Shift, geser ke kanan. Nah, ini kita hapus.
kita hapus. Jadi membentuk seperti ini teman-teman. Ini kita geser ke bagian bawah, kita tarik maksud saya. Dan ini kita geser ke kanan agar sejajar. Nah, sehingga membentuk seperti ini. Dan seharusnya ini kita hapus saja. Ini kita geser lagi ke bawah agar sama dengan yang di sampingnya. Nah, ini udah sejajar ya. Ini kita copy lagi di sini. Nah. Oke, begitu kira-kira ya teman-teman. Ini di sini kita Ctrl C saja, terus Ctrl V biar lebih gampang kita. Kemudian tinggal mengganti teks di dalamnya. Atau biar lebih cepat, kita buat dulu kotak-kotaknya, terus untuk teksnya nanti belakangan kita isi. Nah, seperti ini bentuknya udah hampir sama ya. Kemudian kita perhatikan yang perlu ditambah lagi, yaitu ini tanda panah ini ke bawah, jadi ada 3 lagi menurun dia. Maka ini kita tinggal copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini dia. Jadi ini lebih cepat ya. Kita geser. Kemudian kita copy lagi. Misalnya ini kita copy. Oke, tanda panahnya sudah ada, kita tinggal mensejajarkan. Jadi ukuran kotaknya ini kita sejajarkan, maksudnya kita sama ratakan besarnya ya, biar nanti kotaknya itu yang di bawah itu sejajar. Jadi cara untuk membuat struktur organisasi ini sangat mudah ya teman-teman. Kita tinggal memanfaatkan shape saja. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat, cuman itu kurang memuaskan bagi kita karena tidak bisa membuat struktur organisasi yang kita inginkan seperti ini. Oke, kita perhatikan dulu apa yang kurang ya. Dan ternyata yang kurangnya itu tinggal garis ini, sama seperti garis di atas ini. Jadi ini kita copy saja. Ctrl V. Oke, kita tarik ke bawah ke tempat yang kita inginkan. Nah, ini dia guys. Tetap semangat ya.
Jadi kita copy saja yang garis yang sudah ada, kemudian kita sambung-sambungkan. Jangan sampai terlihat bahwa garisnya terputus, jadi kita sesuaikan. Oke teman-teman. Nah, seperti ini cara membuat yang ini. Terus untuk membuat yang satu ini lagi sama seperti ini, caranya sama ya teman-teman. Seperti ini kita tinggal mengcopy saja ke sini. Jadi supaya video ini tidak terlalu lama, saya akan cut sampai di sini dulu, sampai membentuk kedua ini nanti. Oke, saya stop dulu. 1 2 3. Oke, sebelum saya potong, untuk menyalin struktur ini seperti ini, untuk membuat dua lagi caranya ada cara yang cepatnya, yaitu kita klik garis yang ke satu ini, kemudian tekan tombol kontrol, kita klik garis yang kedua ini ya teman-teman, kita klik garis yang kedua. Nah, kita klik lagi di sebelahnya, kemudian kalau sudah terklik 3 garis itu kita klik kanan, lalu kita grupkan saja. Nah, ini sudah menjadi satu grup, sehingga kita tinggal copy saja. Nah, jadi otomatis dia membuat 3 garis. Jadi ini cara yang cepat lagi untuk membuat garis di sebelahnya ini. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, teman-teman paham pastinya. Dengan cara membuat grup tadi, baru kita bisa mengkopinya, jadi lebih cepat. Oke, untuk mensejajarkannya saya cut ya teman-teman, karena saya rasa untuk mensejajarkan garis ini teman-teman sudah paham. Jadi saya cut dulu videonya. 1 2 3. Oke, sudah sejajar sama seperti ini, dan kemudian tinggal menambahkan kotak ini. Jadi setiap tanda panah dapat 2 kotak ya, dapat 1 kotak, maksudnya di satu tab ini jadi ada 2 kotak. Nah, seperti ini. Jadi tinggal sedikit lagi tugas kita. Ini tinggal kita salin di atas ini saja, yang inilah. Kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tempatkan di sini, kita perkecil. Nah, seperti ini membentuk. Kita Ctrl V lagi. Nah, jadi ini sama. Di sini ada 2 kotak, di sini juga ada 2 kotak. Jadi seperti itu, kita grup lagi ini. Kita klik di sini, kita klik kedua kotak. Mohon maaf, yang kita grupkan cuman kotaknya saja. Kita klik kotak, kita klik kotak kedua sambil menekan tombol kontrol, kemudian klik kanan, buat grup. Oke, sehingga di sini kita bisa Ctrl C lalu Ctrl V. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Ctrl V lagi. Jadi dengan cara membuat grup seperti ini, kita lebih cepat untuk membuat kotak-kotaknya ataupun garis-garisnya. Nah, kita perhatikan, kita lihat apa yang kurang. Di sini sudah 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Jadi kotaknya di sini ada 6, di sini juga ada 6. Tinggal yang kurangnya itu yaitu garis ini dan kotak ini. Oke, caranya kita ini perkecil ini dulu. Nah, kemudian kita copy garis yang di atas ini, Ctrl C, Ctrl V, dan ini dia untuk membuat garis sambung. Nah, seperti ini.
Kita geser sedikit ke kiri, dan ternyata yang kurangnya tinggal satu kotak lagi, yaitu kotak ini. Dan kita copy saja di sini kotak yang sudah tersedia, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Jadi untuk kerangkanya sudah sesuai teman-teman. Di sini kita perhatikan. Di sini ada kotak satu, kemudian ada garis ini, ada kotak lagi, kemudian ada garis yang ini. Nah, sama ya teman-teman, sama persis, tinggal menyesuaikan aja nanti bentuk tulisannya dan kotaknya agar lebih terlihat rapi dan sejajar. Oke, di sini kita lihat ada 3 kotak. Di sini juga ada 3 kotak. Kemudian garis tanda panahnya ada 3, sama ada 3. Kemudian di setiap ini ada 2 kotak. Nah, ini ya teman-teman, maksud saya di sini ada. Begitu juga yang di tengahnya, di sini ada, dan di sebelah kanannya ada. Kemudian ada garis panah panjang di sini, dan ada lagi kotak. Jadi seperti itu, kerangkanya sudah pas, tinggal kita mengisi tulisannya. Itu kita perkecil dulu tulisannya biar tidak mengganggu nanti. Kepala sub kita sesuaikan, kepala subdirektorat, kita enter, pengolahan. Nah, oke, seperti itulah kira-kira. Karena kerangkanya sudah begitu hampir sama, jadi tugas teman-teman tinggal menambahkan teks di dalamnya. Jadi kita perbesar seperti ini, hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke, jadi tugasnya tinggal mengisi tulisannya ya teman-teman. Saya rasa teman-teman cukup paham bagaimana cara mengisi tulisan di dalam kotak ini. Jadi ketika tulisannya kurang di dalam kotak ini, kita tinggal memperbesar sedikit lagi kotaknya atau memperkecil hurufnya. Karena di sini gambarnya besar dan sementara di sini saya membuat dengan ukuran kecil. Makanya untuk pembuatan tulisannya kurang pas. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Namun di sini yang terpenting adalah cara membuat struktur organisasinya. Nah, seperti ini ya, sudah sama. Oke, kemudian ada lagi tips yang perlu kita tahu. Nah, bagaimana cara menyatukan semua kotak ini sehingga ketika kita geser ke bawah, ke kanan, atau ke segala arah, jadi semuanya kotak ini tergeser juga. Nah, bagaimana cara itu bisa kita lakukan? Nah, caranya ini kan sudah kita buat struktur organisasinya, kotaknya udah terbuat semua. Lalu kita pilih select. Ketika kita sudah selesai membuat struktur organisasinya, kita masuk di menu home dan pilih di sebelah kanan ini select object ya, pilihannya select object. Nah, ini dia, kita klik kiri, tahan, dan tarik kursor ke sebelah kanan. Kita akan memblok struktur organisasi yang sudah kita buat. Nah, ini sudah kita select ya teman-teman. Ibaratnya tinggal seperti ketika kita screenshot layar. Nah, kita bisa menyesuaikan seberapa besar ukuran yang akan kita screenshot. Nah, ibaratnya seperti itu. Oke, kalau sudah kita pas, kita lepas klik kiri. Kemudian kita arahkan kursor di salah satu kotak sehingga membentuk tampilan seperti ini. Lalu klik kanan. Kemudian pilih grup. Nah, jadi ini semua sudah menjadi satu grup. Sehingga sekarang ketika kita menggeser ini struktur organisasinya, jadi kotanya ikut bergeser semua juga.
Jadi kenapa garis ini di dalam tidak ikut bergeser juga? Karena pada saat kita select tadi ini tidak termasuk. Nah, kalau seperti itu ceritanya, maka kita harus melakukan dengan cara manual, yaitu kita select satu persatu, kita klik ini, kemudian kita tekan tombol kontrol, kita pilih garis ini. Jadi kita lepas dulu select otomatisnya ya. Di sini kita klik kanan, pilih ungroup. Nah, jadi kita perhatikan di sini kan garis ini masih belum terklik atau belum terpilih, maka kita pilih dulu agar kita bisa menyatukan semua garis ataupun kota di struktur organisasi ini, sehingga ketika kita menggesernya maka tergeser semuanya, jadi tidak berubah-berubah lagi. Oke, untuk memilihnya tekan tombol kontrol, lalu pilih garis ini, kita pilih lagi garisnya, kita lihat bagian mana saja yang belum terpilih ya, ada tanda-tandanya teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah dirasa sudah terpilih semua, lakukan cara yang seperti tadi. Arahkan kursor di salah satu kotak atau garis sehingga membentuk kursor seperti ini, lalu klik kanan, pilih group. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat untuk hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi garis ini tadi tidak ikut tergeser karena kita belum klik. Jadi di sini ada juga garis yang masih belum terpilih tadi, sehingga dia tidak ikut tergeser. Jadi teman-teman harus teliti untuk memilih garisnya atau mengklik garisnya. Saya rasa cukup dulu ya untuk tutorial kali ini, dan seperti biasanya mohon maaf kalau dalam pembuatan video ini ada kekurangan dan ada yang masih perlu dipertanyakan tentang pembuatan struktur organisasi ini, karena biasanya orang kalau membuat struktur organisasi ini mereka tinggal memilih menu insert, kemudian memilih smart art ini. Jadi di sini ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Cuman seperti yang saya katakan tadi, untuk memilih struktur organisasi yang ada di bagian ini kurang memuaskan ya teman-teman, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi kita harus membuat struktur organisasi itu secara manual seperti ini sehingga sesuai dengan yang kita butuhkan, begitu. Oke, kalau teman-teman juga ingin mempercantik struktur organisasi ini, teman-teman bisa menambahkan warna di bagian kotak-kotak ini. Contohnya seperti ini, saya klik kotanya, kemudian saya pilih format, dan di sini di kolom sini bisa kita berikan warna. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa memilih warna apa yang kita inginkan, atau kalau mau memilih lebih banyak warna, teman-teman bisa mengklik di bagian shape fill, sehingga kita bisa membuat tanda di sini merah, itu artinya di bagian pemimpin ya teman-teman. Kemudian kita ganti tulisannya menjadi warna putih agar terlihat. Nah, ini sebagai kepala dari struktur organisasi ini. Jadi kita buat dengan warna yang berbeda, yaitu warna merah. Sementara ini yang biasa kita buat biasa saja ya, tidak usah pakai warna seperti ini. Atau kalau teman-teman ingin menambahkan warna keseluruhan, teman-teman bisa melakukan dengan cara yang seperti ini tadi. Klik kotak yang ingin dimasukkan warna, kemudian klik format, lalu pilih warna apa yang ingin dibuat. Nah, seperti ini yang saya lakukan ini. Jadi teman-teman bisa membuat atau memodifikasi sesuai dengan yang diinginkan. Oke, beginilah cara membuat struktur organisasi di Microsoft Word. Jadi mohon maaf jika ada yang masih kurang, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi pemula yang baru belajar Microsoft Word. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu
tentang cara membuat struktur organisasi ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.